Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih dan sayangku terhadap semua para jamaah tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya saudaraku, sahabatku, yakni Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pagi atau di subuh yang indah ini kajian kami beri judul Bebas beragama apa saja, yang terpenting Islam. Sadaqallahul azim. Jadi marilah kita simak dahulu pitutur dari sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah tentang bahwa sesungguhnya agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Marilah kita perdengarkan semua, silakan. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Allah tidak pernah turunkan agama lain kecuali Islam. Semua nabi-nabi beragama Islam. Tidak ada agama yang bernama Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah buatan manusia. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita perdengarkan bersama pernyataan dari sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah, dan di sini kami sebagai sahabat menambahkan sedikit tentang ulasan yang sudah dibawa oleh sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah. Jadi memang bebas beragama apa saja manusia di dunia ini, siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bebas asalkan Islam. Jadi apakah yang dikatakan yang dimaksud Islam di sisi manusia? Jika Islam yang dimaksud
di sisi manusia itu adalah sebuah agama, yakni Islam. Hanya nama Islam saja. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Itu semua hanya nama-nama agama saja. Boleh kita memeluk Islam, boleh kita memeluk Nasrani, Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Agama apapun, golongan apapun, aliran apapun. Yang terpenting hatinya Islam. Apa itu Islam? Islam itu menyerahkan dirimu kepada Tuhanmu. Menyerahkan apa? Hidup dan badanmu, amalmu, ilmumu, segala daya upayamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Itulah yang dimaksud Islam. Di sisi Allah, agama apa saja, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, bila di dalam hatinya berpasrah diri kepada Tuhan yang menciptakannya, mentuhankan hanya Tuhan yang menciptakannya, ada Tuhan, hanya Tuhan yang menciptakannya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud pasrah, menyerah di dalam agama apa saja. Jadi intinya apapun nama agamanya, siapapun orangnya, apapun golongannya, apapun alirannya, yang terpenting hatinya kembali kepada yang menciptakannya. Hatinya tidak ingkar kepada Tuhannya. Hatinya tidak syirik kepada Tuhannya. Hatinya tidak munafik kepada Tuhannya. Hatinya tidak menyerupai Tuhannya. Itu yang terpenting. Dan hanya itulah agama. Agama di alam semesta ini hanya satu. Agama apa? Agama pasrah. Pasrahkan dirimu. Serahkan dirimu. Yakni apa yang dimaksud pasrah itu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku datang dari Tuhanku dan aku kembali kepada Tuhanku yang telah menciptakan aku. Itulah isi hati setiap orang-orang yang beragama, yakni agamanya Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi apapun nama-nama, hanya sebatas nama-nama agama saja, mukmin, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya. Atas nama agama saja, yang terpenting hatinya Islam, hatinya selamat, hatinya menyerah kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Hatinya selalu roji'un kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Hatinya selalu kewujudan Tuhannya daripada kewujudan hawa nafsu kita. Hatinya selalu esa Tuhannya daripada esanya diri kita sendiri. Hawa nafsu tauhid di dalam hati kita bertauhidkan Tuhan daripada bertauhidkan diri kita sendiri selama ini. Di dalam hati kita hanya ada Tuhan daripada ada diri kita sendiri selama ini. Jadi percumalah kita memeluk agama Islam. Jadi percumalah kita memeluk agama Nasrani. Jadi percumalah kita memeluk agama Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan agama apapun. Bila di dalam hati kita yang ada, yang jadi Tuhan, hanyalah diri kita sendiri. Percuma semua nama-nama itu. Bila di dalam hati kita ingkar, musyrik,
yang menyerupai Tuhan. Yang ada hanya diri kita, Tuhannya tidak ada. Yang wujud hanya diri kita, wujud Tuhan goib. Bila wujud Tuhannya goib, berarti siapa yang wujud? Yang wujud itulah yang selama ini menjadi Tuhan atas agama-agama namanya. Islam, nama agama Islam yang jadi Tuhan hawa nafsunya. Nama agama Nasrani yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya. Nama agama Yahudi yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya. Sabi'in, Konghucu, dan semua agama bila di dalam hatinya masih kewujudan, keesaan, ketauhidan hawa nafsu setannya, maka percumalah semua nama-nama agama itu. Yakni tak akan pernah diterima oleh Allah yang menciptakan diri kita, yakni selain kita berpasrah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi agama apapun, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, bila hatinya sudah kembali, sudah memenangkan peperangan dengan hawa nafsunya, sudah memenangkan peperangan dengan dajjalnya, sudah memenangkan peperangan dengan iblis dan setannya, sudah memenangkan peperangan dengan Ya'juj wa Ma'jujnya, maka itulah yang dimaksud Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika jiwa-jiwa manusia memasrahkan dirinya, berpasrah diri, menyerahkan hidup dan badannya, menyerahkan amal perbuatannya, menyerahkan ilmu dan amalnya, menyerahkan semua apa yang dimiliki oleh manusianya kepada Tuhannya. Itulah jalan selamat. Itulah yang dimaksud Islam di sisi Allah itu. Bukan Islam di sisi manusia. Bukan Nasrani di sisi manusia. Yahudi di sisi manusia. Majusi di sisi manusia. Bila hatinya tidak selamat, ya semuanya percuma saja. Karena selama ini kita umat manusia telah salah di dalam beragama. Agama semua yang ada di dunia ini hanyalah agama-agama hawa nafsu dewe-dewe. Agama-agama yang dinilai paling baik oleh tiap-tiap diri manusia yang memeluknya. Sehingga tiap-tiap agama ada perbedaan, ada kontradiksi, akhirnya gampang diadu domba oleh iblis dan setan. Gampang kita diadu agar kita bermusuhan antar agama satu dengan agama yang lain. Jangankan beda agama, sama-sama di dalam agamanya saja pun juga kita digoda, kita diadu domba oleh iblis dan setan. Sama-sama Islamnya diadu. Karena itulah kita belum memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya Islam. Karena Islam yang kita peluk hanya Islam dohiriyah. Islam bajunya saja, batinnya masih kafirin. Batinnya masih terhalang, terhijab, terbelenggu kepada jalan pulang kepada Tuhannya. Masih belum bertuhan alias agama dan Tuhannya masih hawa nafsunya sendiri. Apa buktinya? Allahnya goib, Allahnya tak ada, Allahnya binasa. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah sementara Allahnya dibinasakan, Allahnya dimatikan, yang hidup, yang
berkuasa hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Apakah itu sebagai pemeluk Islam? Jadi pemeluk Islam itu yang binasa bukan Tuhannya, yang gaib bukan Tuhannya, tapi yang binasa adalah hawa nafsunya, yang gaib hawa nafsunya, yang tiada diri kemanusiaannya, sehingga nyatalah wujudullah di setiap jiwa manusia. Itulah yang dimaksud agama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Agama apa saja yang dinamakan orang-orang beriman itu, yakni orang-orang atau manusia yang percaya dengan adanya Tuhan. Itulah orang-orang yang beriman. Agama apa saja, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin dan sebagainya. Bila di dalam hatinya percaya dengan adanya Tuhan, percaya bahwa diri kita ini ciptaan Tuhan, itulah yang tersebut di dalam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama yang sempurna. Agama yang apa? Pasrahkan dirimu, pasrahkan jiwamu, pasrahkan ragamu, pasrahkan ilmumu, pasrahkan amalmu, pasrahkan perjalanan-perjalananmu di atas dunia ini kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah yang disebut agama dan tempat kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu untuk menghening-heningkan, memalam-malamkan, mensunyi-sunyikan jiwa kita, hati kita, hawa nafsu kita agar sunyi, agar gelap dari kedirian manusia kita, dan agar nampak kewujudan Tuhan atas masing-masing diri manusia kita. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 sebagai dalil, sebagai bukti apa yang kita kaji di depan tadi. Bukti kenyataan apa yang kita perdengarkan tadi. Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, satu, dan hari akhir, dua, dan melakukan kebajikan, tiga.
Jadi rukun imannya ada 3 untuk seluruh manusia. Jadi untuk umat Islam ya 6. Tapi untuk seluruh manusia agama apa saja hanya 3. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Maka mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah kembali kepada Tuhannya daripada kembali kepada hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud siapa saja, agama apa saja, baik itu mukminin, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah, iman yang bagaimana? Bukan hanya iman percaya-percaya saja. Bukan iman bohong-bohongan saja. Bukan iman kepada hawa nafsunya dewe-dewe di dalam hatinya. Ketika masih wujud, ketika masih ada, ketika masih hidup hawa nafsunya di dalam hatinya, apakah itu dikatakan iman kepada Allah? Bahkan itu dikatakan ingkar, musyrik, kafirin di sisi Allah karena tidak mentuhankan Allah, akan tetapi mentuhankan awake dewe, mentuhankan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Berarti belum ada iman. Meskipun kita disebut orang yang beriman, meskipun kita agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan agama apapun, bila di dalam hati kita tidak ada Tuhannya yang mentuhani diri kita, akan tetapi yang ada hanyalah diri kita sendiri yang jadi Tuhan, akan tetapi yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, jadi Tuhan. Apakah kita disebut orang yang beriman? Jadi orang yang beriman itu ketika dirinya, ketika hawa nafsunya gaib, yang wujud hanya Tuhannya, yang hidup hanya Tuhannya, yang berkuasa hanya Tuhannya, hawa nafsu manusianya mati, gaib, tak ada yang nyata, yang hadir hanyalah Tuhannya di dalam hatinya. Itulah yang disebut beriman kepada Tuhan. Bila di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri, bila di dalam hati kita yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang lebih besar daripada Tuhan, yang lebih wujud daripada Tuhan, yang lebih hidup daripada Tuhan, apakah itu yang dikatakan iman? Itulah yang dimaksud iman Islam. Selamat hati kita, menyerah hati kita kepada setan. Imannya bukan kepada Allah, tapi kepada iblis. Maka nyatalah iblis dan setan itu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam dirimu, siapa yang hidup di dalam dirimu, siapa yang berkuasa di dalam dirimu, Tuhanmu kah ataukah dirimu? Bila bukan Tuhanmu, bila hanya dirimu yang wujud, bila hanya dirimu yang berkuasa, bila hanya dirimu yang hidup, itulah bukti bahwa dirimu, diriku, inilah yang dimaksud setan yang terkutuk itu. Ya termasuk saya sendiri pernah jadi setan. Ketika kedirian manusia kita lebih wujud di dalam hati kita daripada Allah. Ketika diri kita lebih hidup daripada hidupnya Allah. Ketika diri kita lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Ya itulah
dajjal kita pun pernah jadi dajjal, jadi setan, jadi Fir'aun yang selalu berselingkuh dari Tuhannya, yang selalu memerangi Tuhannya, yang selalu mengejek-ejek Tuhannya, yang selalu menghunus dan membunuh karakter Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita memilih jadi Tuhan daripada memilih jadi hamba Tuhan di dalam hati kita. Buktinya apa? Allahnya tidak ada, yang ada hanya diri kita. Pantaskah itu terjadi bila kita mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan? Pantaskah kita mengaku-ngaku sudah memeluk agama-agama yang kita yakini benar, bila di dalam hati kita selalu dan selalu menyampingkan atau mentiadakan Tuhan yang telah menciptakan kita? Diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri lebih terasa ada daripada rasa Tuhan. Apakah pantas kita memeluk suatu agama yang mana di dalamnya tak ada Tuhan sekalipun, akan tetapi yang jadi Tuhan selama ini hanyalah diri kita sendiri di dalam nama-nama agama yang kita peluk itu? Berarti agama apapun, nama-nama agama apapun belum sah namanya, belum sah agamanya bila tak ada Tuhannya di dalam hati kita. Itulah yang disebut iman kepada Tuhan, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Apapun agamanya, yang terpenting bila iman kepada Tuhanmu, yakni Allah. Allah itu lebih ada daripada diri kita. Allah lebih wujud daripada diri kita. Allah lebih hidup daripada diri kita. Allah lebih berkuasa daripada diri kita di hati kita. Itulah iman. Jadi agama apapun saja, meskipun agama Islam, bila Allahnya goib, tak ada, yang tidak sah keislamannya. Kenapa? Tidak selamat, tidak pasrah, tidak menyerahkan hawa nafsunya kepada Tuhannya. Akan tetapi agama apa saja, apalagi Islam, bila dirinya menyerahkan semuanya, hidupnya, badannya, amalnya, aktivitasnya, hartanya, semuanya kepada Tuhannya, sehingga suci bersih dari kemakhlukan di dalam hatinya, maka itulah yang dimaksud agama. Yakni agama itu pulang kampung. Sejatinya agama itu pulang kepada Allah. Sejatinya manusia seluruhnya memeluk suatu agama itu agar jiwanya bisa pulang bertemu dengan Tuhannya. Tujuannya manusia beragama kan begitu. Bukan tujuan manusia beragama itu perang-perangan. Bukan tujuan manusia beragama itu debat-debatan. Bukan tujuan manusia beragama itu merasa lebih baik daripada agama yang lain. Bukan itu tujuannya. Tujuannya seluruh manusia memasuki agama apapun itu agamanya. Tujuannya sama, yakni kembali pulang kepada siapa sih yang menciptakan aku ini? Siapa sih yang mewujudkan aku di dunia ini? Itulah tujuan seluruh agama, agar manusia bisa pulang dengan selamat, dengan pasrah, dengan ridho, dengan menyerah kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Islam bukan nama, tapi Islam itu pasrahnya hatimu, selamatnya hatimu, menyerahnya hatimu dari kedudukanmu di dalam hatimu. Semoga bisa dipahami ya, termasuk saya. Semoga kita semua bisa memahami apa yang sudah diabadikan Allah lewat Al-Quran ini.
Ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-18, mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pas sudah ayatnya dengan yang kita kaji tadi. Mari kita dengarkan lagi. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti bila ada selain Allah, bila diri kita yang lebih ada daripada Allah, berarti kan Tuhannya diri kita sendiri. Berarti kita selama ini tidak mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Selama ini kita hanya mengakui dirikulah yang sebagai Tuhan. Bila Allahnya tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa dikatakan bertuhan? Lanjutkan. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Keadilan itu maknanya apa? Keadilan itu yang ada hanya Tuhan yang telah menciptakan manusia, yang ada hanya Tuhan yang telah mewujudkan manusia, yang ada hanya Tuhan yang telah menghidupkan manusia, yang ada hanya Tuhan yang telah menggerakkan manusia, yang ada hanya Tuhan yang telah memerankan seluruh manusia. Itulah yang dimaksud keadilan Tuhan bagi manusia yang sudah bertuhankan Tuhan. Bila manusia masih mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya, mentuhankan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya, sementara Allahnya tidak ada, sementara Allahnya gaib, maka selamanya kehidupannya takkan pernah bertemu dengan keadilan. Kenapa? Karena yang ada hanya iblis dan setan di dalam hati kita. Lanjutkan, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi di dalam hati kita yang ada hanya diri kita. Apakah kita dikatakan bertuhan? Sedangkan diri kita sendiri yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tak terasa kita selama ini telah dibungkam telinga kita, dibungkam mata kita, dibungkam hati kita oleh iblis dan setan. Sehingga kita buta akan kebenaran Al-Quran. Sehingga kita semua buta akan kebenaran Islam. Sehingga kita akhirnya gampang diadu antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kita diadu antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Kita gampang diadu dengan kiai yang lain dan yang lainnya, antar kiai, antar ustadz dan sebagainya. Kenapa? Karena hati kita belum Islam. Karena hati kita belum iman. Karena di dalam hati kita yang ada bukan Allah, tapi yang ada hanyalah diri kita sendiri selama ini. Ya sama, saya pun begitu. Kita sama-sama belajar di sini. Alhamdulillah, terus kita lanjutkan lagi ayat yang ke-19.
Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Islam maknanya bukan Islam nama lo ya. Islam itu dalam prakteknya menyerah, pasrah, sama dengan bertuhan. Bertuhan pun juga bukan hanya nama bertuhan saja. Bertuhan itu yakni tiadakan dirimu di dalam hatimu. Karena yang ada hanyalah Tuhanmu. Itulah yang dimaksud bertuhan. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jelas sudah. Jadi barang siapa yang sok beragama, yang sok pintar, maka dari itu akan diperhitungkan oleh Allah hatinya. Jadi maknanya di sini Islam itu bukan sok pintarnya diri kita, akan tetapi Islam itu pasrahnya hatimu, menyerahnya hatimu, hanya Allah yang ada, bukan dirimu lagi yang ada. Inilah yang dimaksud agama itu. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Jadi agama dan bertuhannya jelas kenapa? Karena Tuhannya. Jelas kenapa? Karena yang disembah. Jelas kenapa? Karena yang diabdi. Jelas kenapa? Karena tempat pulangnya manusia sudah jelas. Kemana tempat pulangnya manusia? Dari mana manusia datang, disitulah tempat pulangnya. Ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Imran yang ke-20, ayat yang ke-20. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Yang artinya kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Nah, inilah Islam itu yang dilakukan atau yang dialami oleh baginda Rasulullah, yang dialami oleh para nabi dan para rasul, yakni hatinya selalu pasrah diri kepada Tuhannya. Bukan pasrah diri kepada iblis dan setan. Bukan pasrah diri kepada hawa nafsunya. Bukan pasrah diri kepada dajjalnya. Aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah. Tapi kita selama ini ngaku-ngaku Islam saja. Tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad. Hati kita selama ini tidak mau dipasrahkan. Hati kita selama ini tidak mau diserahkan kepada Tuhan. Apakah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad? Apakah kita menjadi pengikut para nabi? Siapapun nabinya.
Apakah kita sebagai pengikut para rasul, siapapun nama rasulnya, bila tidak berserah diri kepada Allah dan tidak mengikuti hatinya para nabi dan tidak mengikuti hatinya para rasul yang selalu pasrah kepada Tuhannya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi sebelum kita membela agama Allah, sebelum kita membela Islam yang di luar itu, belalah Islam yang ada di dalam hati kita. Belalah Tuhan yang ada di hati kita. Belalah Allah lebih wujud daripada diri kita. Belalah Allah lebih hidup daripada diri kita. Belalah Allah lebih berkuasa daripada diri kita. Itulah pembela agama Allah. Itulah pembela kebesaran Allah. Itulah pembela Tuhan yang selain Allah. Maknanya la ilaha illallah, la mawjudan illallah. Sudah nyata bagi manusianya ketika manusianya sudah tak nyata lagi bagi dirinya. Ketika manusianya sudah gaib, sudah tak ada lagi, maka itulah keadilan akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, terkhususnya sahabat kita Ustadz Khalid Basalama, semoga kita semua sama-sama diberi pemahaman, diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hati kita yang selama ini kita tinggalkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari bintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.